Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firatul Hasana dengan NIM 240521100118. Saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Efisiensi Produksi terhadap Sistem Informasi Digital dan Mutu Kualitas Garam di Sampang. Baik, mari langsung kita mulai ke latar belakang atau pendahuluan. Oke, latar belakang penelitian. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km yang menjadikannya memiliki potensi besar untuk memproduksi garam Indonesia. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Produksi garam nasional ini masih berkisaran antara 1,2 hingga 1,5 juta ton per tahun. Jauh di bawah kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 4 juta ton. Akibatnya, Indonesia masih harus melakukan impor garam dalam jumlah besar, mencapai 2,75 ton pada tahun 2022. Salah satu daerah penghasil garam utama adalah Kabupaten Sampang di Pulau Madura, yang dikenal sebagai sentra garam rakyat. Meski demikian, kualitas garam yang dihasilkan di wilayah ini masih tergolong rendah dengan kadar NaCl yang belum memenuhi standar industri dan warna kristal yang cenderung keruh. Permasalahan ini disebabkan oleh sistem produksi dan masih tradisional, minimnya pemanfaatan teknologi digital, serta belum terpenuhi standar mutu berdasarkan standar nasional atau standar nasional Indonesia atau SNI yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya integrasi antara efisiensi produksi dan penetapan sistem informasi digital gunanya meningkatkan mutu garam rakyat dan daya saing produk lokal di pasar nasional. Jadi itu latar belakangnya. Terus kita ke rumusan masalah. Bagaimana pengaruh efisiensi produksi terhadap mutu kualitas garam rakyat di Kabupaten Sampang? Rumusan masalah ini diambil karena produksi garam di Sampang masih menggunakan metode tradisional, seperti menggunakan tanah sebagai alat kristalisasi dan belum memakai teknologi pemurnian atau pengeringan modern. Terus rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh sistem informasi digital terhadap mutu kualitas garam di Kabupaten Sampang? Rumus masalah ini diambil karena sistem informasi digital oleh Pantai Garam di Sampang masih sangat rendah, padahal digitalisasi bisa meningkatkan efisiensi manajemen data dan keputusan produksi. Jadi gitu alasan mengapa rumusan masalah ini ada. Tujuan penelitian. Pertama, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh efisiensi produksi terhadap mutu garam rakyat di Kabupaten Sampang. Kedua, menganalisis pengaruh sistem informasi digital terhadap mutu garam rakyat di Kabupaten Sampang. Tujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi produksi terhadap mutu garam rakyat di Kabupaten Sampang. Tujuan ini muncul karena efisiensi produksi merupakan faktor kunci menentukan produktivitas dan kualitas garam rakyat. Efisiensi produksi dalam konteks ekonomi mikro didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output maksimal dengan menggunakan input minimal atau mengorbankan kualitas menurut Farrell 1957. Terus, tujuan yang kedua, menganalisis pengaruh sistem informasi digital terhadap mutu garam rakyat di Kabupaten Sampang. Tujuan ini
untuk sistem informasi digital. Dalam penelitian ini didefinisikan sebagai penggunaan perangkat teknologi informasi atau sistem pencatatan digital yang mendukung proses produksi, distribusi, dan pemasaran garam. Terus yang slide selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian. Apa sih manfaat dari penelitian ini? Manfaat praktis, memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan petani garam untuk meningkatkan efisiensi dan digitalisasi. Manfaat teoritis, menambahkan literatur tentang hubungan efisiensi digital dan mutu kualitas garam. Manfaat akademik, referensi bagi penelitian sejenis dan bahan ajar pembangunan pesisir. Terus selanjutnya tinjauan pustaka. Teori efisiensi produksi. Teori efisiensi produksi merupakan kemampuan untuk menghasilkan output maksimal dengan input tertentu, atau sebaliknya, menggunakan input seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang diinginkan. Teori ini berakar pada pandangan ekonomi klasik dari Adam Smith dan David Ricardo yang menekankan pentingnya faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Konsep ini kemudian diperkuat oleh Farrell yang membagi efisiensi menjadi dimensi, yaitu efisiensi teknis, yakni kemampuan mencapai output maksimal dari kombinasi input tertentu. Terus yang kedua, efisiensi alokasi, yaitu kemampuan menggunakan input secara proporsional sesuai harga dan kontribusi terhadap output. Menurut Kopmas 1951, sesuatu proses produksi disebut efisiensi jika tidak mungkin meningkatkan satu output tanpa mengorbankan output lainnya, atau mengurangi input tanpa menambahkan input lainnya. Dalam konteks tani garam di Kabupaten Sampang, efisiensi produksi berarti pemanfaatan lahan, tenaga kerja, waktu, modal, dan teknologi secara optimal agar penghasilan garam dengan produktif, tinggi, dan mutu yang baik. Sebagaimana ditegaskan oleh Soekartawi 1990, efisiensi dalam sektor pertanian dan perikanan dicapai ketika menggunakan faktor produksi dan potensi yang dimiliki sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Maka, dalam penelitian efisiensi produksi menjadi indikator penting yang memengaruhi mutu kualitas garam. Oke, teori sistem informasi digital. Teori ini diambil dari konsep manajemen information system oleh Kenneth Clark London dan Jean Price London 2015, dan teknologi Acceptance Model atau TAM dari Davis 1989. Dalam dijelaskan bahwa sistem informasi digital adalah kombinasi antara perangkat keras, perangkat lunak, manusia, dan prosedur yang saling berintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut David 1989, keberhasilan adopsi teknologi digital ditemukan oleh dua faktor. Yang pertama, kemanfaatan. Sejauh mana pengguna percaya bahwa teknologi dapat meningkatkan kinerja. Terus yang kedua, kemudahan penggunaan. Sejauh mana teknologi mudah dipahami dan
dipahami dan dioperasikan oleh pengguna. Dalam konteks garam rakyat di Sampang, sistem informasi digital berperan membantu petani dan mencatat hasil panen, mengelola stok, membantu harga pasar, dan berkomunikasi langsung dengan pembeli. Hasil penelitian terdahulu yang dikutip dari Diva Prasetya dan Hidayah 2024 juga menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing petani garam. Namun, hambatan utama yang ditemukan oleh Fadilah 2022 adalah rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur daerah pesisir seperti Sampang. Karena itu, teori sistem informasi digital digunakan untuk penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penerapan teknologi dapat memengaruhi mutu garam melalui peningkatan efisiensi manajerial dan transparansi data produksi. Terus selanjutnya teori mutu kualitas garam. Teori mutu yang digunakan dari Deming 1983 dan Juran 1998. Menurut Deming, mutu adalah hasil dari proses yang konsisten dan dapat diprediksi yang mampu mengaruhi hambatan konsumen. Sedangkan Juan 1998 mendefinisikan mutu sebagai fitness for us, yaitu kesesuaian produk terhadap tujuan dan kebutuhan penggunaan. Dalam konteks penelitian ini, mutu kualitas garam diartikan sebagai tingkat kesesuaian karakteristik fisik dan kimia garam terhadap standar nasional yang berlaku. Di Indonesia, acuan utama adalah Standar Nasional Indonesia atau SNI dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang menilai mutu garam berdasarkan kadar natrium klorida dari kadar air, warna, dan kebersihan dari kotoran fisik. Penelitian terdahulu dikutip dari Rini et al. 2021 dan Rahim et al. 2024 menunjukkan bahwa proses produksi yang bersih, efisiensi, dan berbasis teknologi dapat meningkatkan kadar NCl hingga 96-90%, memperbaiki warna kristal, serta mempercepat proses kristalisasi. Oleh karena itu, mutu garam dalam penelitian ini menjadikan variabel terikat atau Y yang dipengaruhi oleh efisiensi produksi, variabel X1, dan sistem informasi digital X2. Mutu dipandang sebagai cerminan dari keberhasilan pengelolaan produksi yang baik, pengguna teknologi yang cepat, serta konsisten dalam penerapan standar kualitas nasional. Dan slide selanjutnya, ini penelitian terdahulu, pengaruh proses pencucian garam dengan wasting plan terhadap kualitas fisik dan kimia garam rakyat di Desa Pengarengan, Sampang, Madura dari Rini et al. 2021. Dan yang penelitian terdahulu yang kedua, evaluasi pemberdayaan petani garam di Desa Ranggung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang dari Fadilah 2022. Terus yang ketiga, inovasi teknologi geomembran dalam peningkatan efisiensi produksi garam di Desa Buluh, Sidea, Sulawesi Selatan, Rahim et al. 2024. Dan selanjutnya, peningkatan kualitas berkelanjutan produksi garam rakyat untuk mencapai garam SNI, mencapai proses rekristalisasi kualitas garam 3 dari Winarso et al. 2022.
Yang selanjutnya, digitalisasi sistem usaha garam rakyat berbasis manajemen informasi produksi dari Diva et al. 2024. Kerangka berpikirnya, kerangka konseptual efisiensi produksi dan sistem informasi digital dan mutu kualitas garam. Dan hipotesisnya, efisiensi produksi garam berpengaruh positif terhadap mutu kualitas garam. Dan hipotesis kedua, sistem informasi digital berpengaruh positif terhadap mutu kualitas garam. Jenis penelitian kuantitatif explanatory bertujuan menguji pengaruh antar variabel. Variabel X1 efisiensi produksi dan X2 sistem informasi digital dan Y mutu kualitas garam. Lokasi penelitian Kabupaten Sampang, Madura, sentra tambak garam rakyat. Populasinya kurang lebih 3.000 sampai 4.000 petani garam dari DKP Jatim 2023. Sampel yang digunakan 98 responden menggunakan rumus Salvin, error 10%. Teknik sampling-nya menggunakan proportive sampling, kriteria petani aktif, pengalaman kurang lebih 3 tahun dan beroperasi di wilayah pesisir. Instrumennya kuesioner berskala like 1-5, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata yang salah atau kurang benar, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.